Tuan, mohon maafkan kami. Apa aku tidak sedang bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi, aku juga bukan dewa, aku Ratu Negeri Perempuan, kaulah yang mengaktifkan segel kerajaanku. Ini adalah kerajaan, penerus takhta yang ditakdirkan. Mulai sekarang tugas memulihkan kerajaan ada padamu. Bantu kerajaan dongeng bangkit, ngaco aja. Tuan, hamba bernama Lily. Apa Tuan sakit terjatuh? Sentuhan ini, suhu ini, mimpi ini, serealistis ini. Di mimpiku sendiri, kenapa takut? Berlutut dan terima hukumanku. Upacara penandatanganan misi selesai. Kenapa tidur sebentar punggung sakit? Rasanya aneh. Ini segel ratu tadi malam? Mungkinkah? Anak muda, kau telah menyelesaikan upacara. Jika misi tak selesai dalam 3 hari, segel ini akan meledak. Jika menolak langsung, segel langsung meledak. Kamu gila ya? Ngapain niru aku? Aku cuma sampah. Mau bantu apa? Mulai misi pertama pemulihan. Ambil dokumen rahasia di LAN, lapar bidu kubile memona. Terbang saja perlu 3 hari. Cuma kasih 1 hari? Hancur. Seharusnya tak gegabah kemarin. Bagaimana bisa ku bantu kembalikan nyawaku? Halo, Halo, Cak. Mau ambil kekurangan Maya orang, segera gantikan shift. temui aku setelah King Ming. Udah aku hubungi para manajer. Udah dapatkan kesempatan minta maaf ke para putri. Mereka mau aku sendiri datang. Iya, harus datang ya. Bagus. Akan kuberi hadiah spesial. Tahukah kamu apa yang aku alami semalam? Ada apa? Lihatlah aku baik-baik, besok mungkin tak terlihat lagi. Jangan nekat begitu. Ini cuma pekerjaan, tak perlu bunuh diri. Kamu si miskin, kemarin sudah kusuruh pergi, masih menyelinap di sini, mau mencuri antik ya? Dasar sombong. Sebut miskin terus, kamu juga berbau uang. Berani menghina putri, minta dipukul. Cak, kamu gila. Lepaskan nona besar. Kalian kan? 4 putri hebat, panggil 3 lainnya. Kami di sini. Tahu konsekuensimu memprovokasi 4 keluarga, sudah pikir akibatnya. Kami putri berharga. Jangan sentuh kami. Menyerahlah atau musnah. Musnah katamu, hari ini aku hapus. 4 putri hebat. Apa yang kau lakukan? Jangan bodoh, berhentilah Acai. Menerima tugas mati, menolak juga mati. Sekarang kunyatakan tolak. Mari meledak bersama. Aduh. Ayo kita meledakkan semuanya. Tolong, Jo. Kenapa tidak ada reaksi? Jadesil, Yuxi, telah mendeteksimu di dekat perintah rahasia berdasarkan prioritas misi. Tidak boleh ditolak. Aduh, kau tipu aku. Cepat bawa dia pergi, suruh orang bawa dia pergi. Berani-beraninya kau menghina kami. Cari mati. Kau Apa kau terus? Dia bilang apa soal meledak tadi? Pasti ada senjata di tubuhnya. Buka bajunya dan geledah. Nona besar, banyak kunci kau ini tidak pantas. Suruh geledah ya geledah. Tidak paham perintah? Siap, maafin saudara.
Hantu, baju yang layak pun tak mampu beli. Melihatmu saja bikin mual. Jade Seal sialan ini. Kau minta aku bantu kembalikan kerajaanmu, kasih harta atau ilmu gaib dong? Selamat. Kamu membuka skill kontrak menggonggong. Cukup isi amarah lawan sampai penuh. Kontrak akan aktif otomatis. Buat lawan jadi budakmu. Budak, mereka jadi budakku. Ngomong apa sih? Celananya juga dibuka. Tunggu. Kenapa harus suruh orang lain? Kemarin malam kalian kan yang duluan. Kamu ngomong tidak sopan apa sih? Iya nih, apa maksudnya duluan? Kayaknya kamu sudah gila. Pasti ada alasannya aku bilang gini, kalian beneran nggak inget apa yang terjadi kemarin malam? Acai, jangan cari masalah lagi deh. Kamu sudah bikin mereka marah. Kayaknya kamu memang mau mati. Omong kosong. Dia cuma mau kacaukan lelang. Patahin kakinya. Panggil penjaga. Hai. Lily, ingat ucapanmu tadi malam? Kok kamu tahu namaku? Dan kamu Qian Shui, ada tanda lahir hati di punggungmu. Apa aku salah? Memang ada di punggungku, tapi dia kok bisa tahu? Sudah kukatakan, kalian hambaku, para pelayan. Kemarin kalian berlutut di sini, minta maaf padaku. Misi tahap selesai. Hadiah cincin permata. Apa yang kamu omongin? Bawa dia keluar, jangan pernah muncul lagi? Tunggu, jangan usir aku. Aku mau ikut lelang. Kamu mau ikut lelang? Anak muda, kalau mau ikut lelang, harus punya kualifikasi. Ada aset apa? Anjing, mungkin uangmu cuma 100 yuan, nggak cukup buat lelang? Pakai ini untuk verifikasi. Kau mau ikut lelang? Kualifikasi pun mungkin tak ada. Ini bukti asetku, sudah cukup. Barang rongsokan tak berharga. Nilai bukan ditentukanmu. Ahli yang akan menilai. Barang ini tidak baru tidak tua. Sulit dibedakan mata telanjang, lebih baik pakai alat. Silakan. Cai, dari mana kau dapat ini, Kak? Ini bukan barang temuan. Ini warisan leluhurku. Orang miskin sepertimu, mana mungkin punya pusaka? Benar, semut rendahan naik pun tetap semut. Ini cincin pusaka 3.000 tahun. Awas matamu silau. Jika ini benar 3.000 tahun, aku akan minta maaf. Kau bilang ya? Berapa usianya? Hasilnya ada di alat. Bahkan tak sampai 3 tahun, ini sampah jalanan kan? Sampah macam apa ini? Malu-maluin saja. Apa? Sudah lebih 1.000 tahun, angka masih terus naik. Tidak mungkin. Alat tidak berbohong. Cai, kau jadi kaya. Kok baru kasih tahu? Tadi kan mau minta maaf? Ayo. Pasti alatnya rusak, dengar ya. Walau bisa ikut lelang, lalu barang lelang di sini, hasil kerja seumur hidupmu. Kau? Benar, daripada berkoar, pikirkan mau nawar berapa. Hadirin, lelang. 4 marga, segera dimulai. Silakan peserta mengambil tempat. Kalian tunggu saja. Item pertama lelang hari ini adalah karya putri keluarga Su, 1 guci keberuntungan 7 warna. Tadinya aku mau menyerah dan meledakkan diri, tapi tiba-tiba dikatakan, dekrit rahasia ada di lelang ini. Aku juga harus memprovokasi 4 putri, dapat cincin ini, untuk ikut lelang. Artinya, kalau ikuti misi ini sampai selesai, mungkin dapat hadiah tahapan, untuk bantu lewati kesulitan. Jadi cukup buat 4 cewek ini, sampai benar-benar marah. Lanjut. Aku tawar 10 juta untuk Gucci Nonasu ini. 10 juta? Wah, langsung naik 3 kali lipat. Putrimu memang dermawan. Ada yang mau nawar lagi? Langsung setinggi ini, siapa sanggup mundur saja. Yang Mbak Putri, lepaskan aja. 10 juta sekali, 10 juta 2 kali. Aku tawar. Aku tawar. Aku tawar. 10 juta. Dan 1 rupiah. Cuma tambah 1. Ini penghinaan untuk Putri. 15 juta dariku. 11 juta. 1 rupiah. 11 juta 1 rupiah. Kursi sini, Apa-apaan kamu? Siapa bilang tak boleh nawar sau? Pelcuni. Coba berani tawar lagi. Memang ketua 4 putri 20 juta, siapa berani? Kalau gitu 20 juta. Minimum kenaikan 100.000. Dilarang tambah receh. Kalau 20 juta plus 100.000. Kamu itu... Baik, kami tak akan naikkan. Bayarlah. 1 kali, 2 kali.
3 kali. Laku, bayar. Bayar ya bayar. Tugas tahap selesai. Hadiah. Mata emas. Apa? Mata emas? Bukannya harusnya jadi miliuner. Sial. Kau berani menawar 22.000 ribu? Bayar sekarang. Love tak bisa bayar, berarti mengacau acara. Kepalamu akan kutinju. Putih. Ungu. Hitam. Kau, Kenapa kau tak pakai? Bajingan brengsek. Dasar brengsek. Tangkap dia sekarang. Choi, berani-beraninya kau mengintip. Aku tak melihat. Tak lihat tapi tahu detailnya. Aku. Sial-sial. Kekuatan ini tinggal 10 detik. Kalau tak temukan dekret rahasia, aku benar-benar selesai. Minggir cepat. Apa yang dia omongin itu? Kau gila, ini semua barang lelang berharga. Palsu. Pergi kau. Aduh, Ya ampun. vas keberuntungan keluarga Su. Ini juga barang palsu. Ah, Lukisan termasyur keluargamu. Kyo keberuntungan keluarga Lee. Cuma kaca. sudah cukup, berhentilah. Jangan sentuh bola kristal keluarga Shen. Ini dia. Jangan sentuh bola kristal milik keluarga kami. Sepertinya, perintah rahasia ada di dalam bola kristal ini. Asal bisa ambil perintah rahasianya, misi kita selesai. Lepaskan itu sekarang. Acai, jangan gegabah. Ini bola kristal keluarga Shen, atas nama putri keluarga Shen. Saya jamin ini asli. Jangan kau hancurkan. Benarkah? Jangan. Sebut saja permintaanmu. Benar, tenanglah. Bagaimana? Sekarang tidak bisa sombong lagi? Tadi sok jago itu kemana? Tadi bilang saya sok suci, katanya saya tak pantas di sini. Acai, tadi kami terlalu emosi. Kalau tak mau ikut lelang, kau boleh pergi. Kenapa tak patahkan kaki saya, langsung lempar saya keluar? Lihat sikap kalian yang sok tinggi ini. Orang lain, mungkin kira saya hutang ratusan juta. Mau saya taruh ini. Bisa saja. Kalau begitu berempat sujud, sambil ucapkan 3 kali. Tuan, saya salah. Barulah saya maafkan. Jangan keterlaluan. Jangan salahkan saya nanti. Kami salah. Salah di mana? Serang mereka. Pukul habis-habisan. Hancurkan saja. Jangan. Tenang, tenang. Acai, kenapa kamu harus hidup sampai seperti ini? Asalkan cap tanganku tertera. Kontrak bisa diaktifkan, menyelesaikan misi. Dasar jahat, nasibmu begini karena ulahmu sendiri. Kamu berani ancam kami dengan barang antik? Berani sekali. Seharusnya. 4 babi bodoh. Barang aslinya sudah ditukar. Coba kalian pikir baik-baik. Ku tampar kau gila. Asal bicara. Hanya dengan kata-katamu, kami harus ragu pada Master. Kamu terlalu mengada-ada. Benar, ikat dia jadi pelayan keluarga selamanya. Dia bahkan tak pantas jadi anjing. Kalian 4 anjing bandel. Sekarang, cepat berlutut pada majikanmu, jilat sepatu untuk minta maaf. Omong kosong, pergi sana. Ada apa? Kontrak mulai berlaku. Apa yang terjadi? Kortip anonim duwer curious. Ngapain masih rebahan di lantai? Mau aku sendiri yang menyuruhmu bangun? Kak Kyangsu, jangan marah-marah. Jangan nakutin Acai kita. Baru kelihatan sedikit seperti pelayan. Acai, engkau anjing baikku. Apa? Sinting, bukan kalian yang harus jadi pembantuku. Kalian harus melayaniku sebagai tuan. Kau bilang apa? Kayaknya kamu mau dipukul. Samsak hidup. Kau cuman budak kami. Tahu diri sedikitlah. Jealousy. Apa? Kontrak goblok ini. Ini kontrak keparat. Kok aku jadi budak 4 cewek ini? Berhenti mengonggong tak berguna. Ini berdasarkan hukum di negeri perempuan. Bisa jadi budak 4 penjaga. Harusnya kau bersyukur.
Bersyukur? Aku bersyukur apa? Sinting, emang ada yang normal dari mereka? Kau bilang apa? Selamat selesaikan misi pertama. Misi kedua dimulai. Lompat ke sungai yang ditentukan dalam 10 menit. Hitung mundur mulai. Jahanam. Bangsat. Kau mengatain siapa? Cey, jangan berkata kasar. Nanti ku hukum kau menggonggong. Ada apa? Aku kok nggak paham. Lelang dihentikan. Bubar. Nggak dengar perkataanku? Tinggal 10 menit, lampiaskan amarahmu padaku. Jangan kira dengan cara begini bisa menarik perhatian kami. Benar. Licik sekali. Kalau nggak datang, aku pergi. Dasan rezeki cintanya berlimpah. Dia sudah lepas dari nafsu dunia. Bukan cuma jadi pelayan putri kayak, jadi anjing pun mau. Chai, Tunggu, kami ikut denganmu. Lalu tunggu, apa lagi? Menit terakhir, aku akan gila-gilaan. Ayo. Untung dekat. Tinggal 3 menit. Jangan diam saja. Cepat serbu bersama. Jangan kasihani aku. Giok sialan, cuma suruh aku mengerjakan misi bunuh diri. Daripada mati saat bertugas, lebih baik aku jadi gila. Lihat para nyonya kecil yang sok jago ini. Sekarang semuanya milikku. Berarti Acai sepenuhnya milikku. Mobahe, kamu terlalu rakus. Perempuan serakah. Mencocokan berdasarkan sebuah culture itu sebuah adil. Shen Qianshui, kamu cuma ingin jadi yang pertama. Kalian berempat bodoh. Ini waktunya buat apa? Berhentilah berebut. 1 menit. Rasanya luar biasa. Peringatan, host menolak menjalankan tugas. Hukuman untuk perampok hasil tugas. Shogongsha. Acai, kenapa kamu? Setelah Kak Qianshui mencium, sekarang giliranku. Jangan mendekat. Jangan ada yang bergerak, berbalik. Shogongsha apaan sih? Mending kamu sensor. Aku saja. Para nyonya muda, bolehkah kalian membiarkanku? Ada apa, Cai? Bukannya tadi kamu sangat ingin kami ikut? Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu pada kami? Tidak mau. Dia mau. Lalu kenapa tadi memaksa menciumku? Salah paham. Aku minta maaf, ya? Jadi canggung, sama sekali tidak seperti pria. Jangan paksa aku pakai cara kasar. Biarkan aku memilikimu. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak punya keinginan duniawi. Tak kusangka, dia cukup berbeda. Pelayan yang menarik. Sangat ingin segera kuasai. Lebih baik aku menceburkan diri. Jangan. Cai tidak enak, badan tak perlu begini. Nyawamu bukan milikmu. Kalau gitu kita datang lain hari. Tak perlu lain hari. Datanglah sendiri menemui kami. Kamu pelayan kami berempat. Siapa yang didatangi lebih dulu? Pikir baik-baik. Terima kasih para nona bangsawan. Kasihani nyawaku. Lihat aku jadi bodoh. Buatku sekarang terjepit. Cap kerajaan sialan. Apa maumu? Baca isi surat rahasia ini baru paham. Isi surat rahasia. Ternyata 4 surat pernikahan. Menyuruhku menikahi para nyonya. Selamat buka cabang tugas, tenang. Jangan panik. Harap taklukkan target dalam 3 hari pasangan kontrak ciuman. Buat rasa posesifnya capai 100%. Ubah status dari budak ke pasangan akan bantu majukan misi utama. Taklukan. Shen Qianshui.
Qian Shui ya. Penyakit ayah ini semakin parah saja. Kapan kau cari suami? Bantu urus bisnis keluarga Shen. Ayah tenang saja, aku sudah cari tabib terkenal. Kalau urusanku, bisa ku handle sendiri. Jangan khawatir. Omong kosong. Kau tak cari pun percuma. Keluarga Shen kita ini sejak leluhur dapat anugerah, ada perjanjian nikah. Kini waktunya tiba. Akan ada pahlawan luar biasa yang mau menikahimu. Pahlawan? Hah, sepertinya bukan dia. Lihat baik-baik ini. Aku cari udara segar. Ngapain lo? Ini rumah keluarga Shen, bukan tempat mengemis. Pergi sana. Kita sebangsa kok. Kok bisa kalian tebak aku pengemis? Menurutku kau ini lebih buruk dari pengemis. Cepat minggir. Kalian pikir lagi main drama pendek? Tak tanya dulu asalku. Berani perlakukan aku begini? Nanti malu sendiri kalian. Takut kan? Dengar ya. Hari ini aku datang, bawa surat pernikahan untuk Qian Shui. Nanti kalian harus panggil aku Tuan Chai. Kau sendiri yang kayak main drama. Putri Shen mau sama kampungan. Aku punya surat nikah. Cuma modal ini. Dengar ya, tiap hari banyak yang palsukan diri jadi suaminya. Dia mau kalahkan kami, nanti ku hamilin lo. Berhenti. Sudah kubilang tadi, nanti malah dipermalukan. Pasti Anda adalah Tuan Shen, saya calon menantu Anda, nama saya Chai. Inilah orang luar biasa itu. Sudahlah, jangan nilai orang dari tampang. Bocah, bisakah tunjukkan surat nikah itu padaku? Ini benar adanya, kami buta mata. Kurang ajar? Cuma modal surat nikah palsu, mau menikahi putriku, mimpi di siang bolong, usir dia dengan tongkat. Hampir tertipu penipu kecil. Awas pukul. Ini salinan persis aslinya. Aslinya pakai bahasa negeri perempuan. Lagian kau takkan paham. Omong kosong. Tampar mulutnya. Hajar si brengsek ini. Tuan Shen, aku sungguh menantumu. Anda, Putriku akan menikahi pemuda terhebat sejagat, bukan bajingan sepertimu. Tunggu, Qian Shui. biar dia masuk. Qian Shui, ini bagaimana bisa terjadi? Kenapa kau biarkan penipu seperti ini masuk ke keluarga Shen? Ayah, jangan marah dulu. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Aku penasaran apa yang akan dia katakan. masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Kemarin, dia dan aku di ranjang rumahku. Pertama, Lalu, singkatnya, aku datang untuk menuntut janji pernikahan. Kau harus menikah denganku. Lalu aku dan dia akan lompat ke sungai. Ayah, Qian Shui, ini orang gila. Cepat, usir dia keluar. awalnya aku ingin lihat apa yang kau katakan. Ternyata aku salah menilaimu. Pergi sana. Sebenarnya, mungkin ucapanku tadi agak sedikit berlebihan. Tapi inilah faktanya, kalian harus percaya padaku. Aku akan mati. Kalau tidak, Kau pikir bisa mengancamku begini? Sebenarnya, proyek Sungai Zimu. Anak ibu ini sudah lama mandek, sudah cukup membuatku stres. Ditambah orang gila ini benar-benar bikin naik darah. Ayah, jangan khawatir. Proyek Sungai Zimu sudah kusiapkan. Beberapa waktu lalu, aku ingin galang dana lewat lelang. Sungai Zimu, bukankah itu sungai kerajaan perempuan? Cocok dengan peta, asal aku terlibat. Nanti banyak yang bisa dimanipulasi. Untuk apa kau masih di sini? Mau kusuruh pengawal usir? Selamat membuka karakter kunci, dapatkan skill pengobatan instan. Tuan Shen, aku yakin bisa bantu dapatkan hak kelola Sungai Zimu. Dengan kemampuanmu? Apa keahlianmu? Bagaimana kalau aku obati penyakit liver Bapak? Maukah Bapak duduk dan bicara denganku? Ayahku batuk kronis, jelas masalah paru-paru. Tapi kau bilang penyakit liver. Kau benar-benar tolol. Pergi sana. Tunggu. Ayah, orang ini jelas omong kosong. Kamu masih mau percaya dia? Hari ini, aku mengundang ahli medis terbaik. Bagaimana kalau kita biarkan anak ini mencoba juga?
Ini ahli medis top nasional. Dikenal sebagai 18 jarum hantu. Aku yakin dengan adanya dia, ayahku pasti akan sembuh. Tuan Shen, saya periksa nadimu. Tuan Shen, ini karena hawa dingin, menyerang paru-paru. Ditambah kerja keras bertahun-tahun. Makanya sakitnya tak kunjung sembuh. Omong kosong. Acai, jangan kurang ajar. Perkataan Hua Lao sangat masuk akal. Kenapa kau malah bicara omong kosong? Tuan Shen suka minum saat muda, ya? Tuan Shen suka minum saat muda, ya? Merusak fungsi hati. Makanya sekarang hati tersumbat, memancing api di hati. Tapi tidak ada tempat untuk melampiaskan. Makanya menyerang paru-paru, batuk terus-menerus. Omonganmu tidak masuk akal. Jika pengobatan ini gagal, malah memperburuk keadaan Tuan Shen. Jadi, kalian berdua, rencana pengobatannya adalah... Itu mudah. Gunakan 18 jarumku 10 sesi, itu 180 jarum. Dijamin sembuh total. 18 jarum hantu Hua Lao, kami sangat mempercayainya. Hahaha. 180 jarum, kau kira ayahmu landak? Anak kecil, coba katakan apa cara pengobatanmu? Aku? Caraku lebih mudah, cukup berjabat tangan denganku. Apa? Mengobati orang sakit, cukup dengan jabat tangan, bisa menyembuhkan penyakit, sungguh konyol dan tidak masuk akal. Ayah udah lihat kan true. Ayah siaman dia kesempatan, tapi dia malah bertingkah gila di sini. Dechiket sama sekali tidak paham pengobatan, dia cuman satpam biasa, jangan percaya padanya. Shen Qiansu, kamu... Kukira akan ada keajaiban. Rupanya aku terlalu putus asa sampai salah cari dokter. Keluarlah dari sini. Cepat pergi. Masih muda sudah berani menipu orang. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Coba jabat tanganku. Kali ini aku tidak akan biarkan kamu memukul. Kondisi tubuhmu. Brengsek, lihat kemana? Qian Shui. Beri dia uang dan usir segera. Tolong master beri aku akupunktur. Aku sudah berpengalaman puluhan tahun. Jika mengobati seperti caramu, sudah lama aku pensiun. Silakan keluar. Kondisi Tuan Shen memburuk. Master, ayahku, kenapa begini? Jangan panik, tidur saja nanti akan membaik. Tidak boleh terus ditusuk begini. Dia bisa mati. Kamu, jangan sentuh jarumku. Cai, kau kurang ajar. Jika kau berani sentuh jarumku lagi, aku tak tanggung jawab. Kalau aku terus tusuk, dia takkan bangun. Cepat sadarlah. Aku masih berharap kau nikahkan putrimu, bantu kembangkan Sungai Zimu. Nona Shen, Ayah, ini membahayakan. Cepat hentikan dia. Bangunlah. Bagus. Lega. ayah sembuh? Aku merasa semua energi kotor yang terkumpul puluhan tahun sudah terbuang semua. Badan ini belum pernah segini ringan. Bagaimana bisa begini? Apa maksudmu? Banyak hal tak kau ketahui, pulang dan belajar lagi. Misi utama, selamatkan Tuan Shen. Dapat cincin cinta herbal, gunakan cincin ini untuk lamaran. Peluang diterima naik 30%. Tuan Shen, Nona Shen, pasti ada yang tak beres. Lau Hua, 18 jarum gerbang kematianmu. Nyaris bawa ayahku ke alam baka. Lebih baik kau pergi. Pergilah. Aku pergi sendiri. Tuan Shen, sekarang kau percaya padaku, proyek Sungai Zimu itu? Baik. Tapi, keluargamu dari 4 klan juga incar proyek ini. 3 hari lagi akan ada rapat proyek. Jika kau bisa menangkan proyek, Qian Shui akan kuberikan padamu.
Ayah, apa yang kau bicarakan? Tentu saja. Nona Shen. Dadah. Naik mobil. Perempuan ini moodnya naik turun, pasti ada masalah. Tapi harus bisa dekat dengannya dalam 3 hari. Kalau tidak cari kesempatan bersama dia, cincin cinta ini pun tidak berguna. Mau kemana, Nona Shen? Ruang interogasi. Orang ini, apa punya masalah dengan Nona Shen? Duduk dan bicara. Hari ini aku ingin berterima kasih. Kamu sudah menolong ayahku. Bukan masalah besar. Sudah selesai berterima kasih, sekarang giliranmu. Ada apa ini? Kenapa memborgolku? Budak harus tahu posisinya. Bicara, pria brengsek seperti kamu harus dihukum berat. Gila lo, aku selingkuh. Aku masih perjaka polos. Masih berani membantah? Kamu cari pukul ya? Tak kusangka, cewek ditipu bisa segila ini. Aku mirip mantanmu. Bukan salahku juga. Ucapkan 10 kali. Qian Shui, aku salah, aku brengsek. Nggak mungkin. Qian Zhue, maafkan aku memang brengsek. Lanjut. Aku memalukan dan menjijikkan. Pacar sempurna seperti kamu malah kuputuskan. Aku benar-benar sampah. Aku bodoh banget. Jangan berhenti. Tak disangka putri keluarga kaya raya Shen Qianshu mainnya gila-gilaan diam-diam. Ayo pergi bawa orang kita buat kejutan. Siap. Qian Xue, aku berperilaku biadab seperti ini. Aku pantas mati berulang kali. Selama bersama kamu ini. 183 hari. Dalam 183 hari ini, setiap hari aku mengutuk diri 100 kali. 1000 kali binatang. Qian Xue, maafkan aku. Bagaimana mungkin aku memaafkanmu? Banyak yang mengejarku, tapi hanya padamu aku beri hati. Tapi kamu malah selingkuh dan mengkhianatiku. Sayang, kamu sangat mengecewakanku. Qian Xue, aku bukan manusia. Aku ingin bersujud, minta maaf. Berilah aku kesempatan. Sangat tidak normal. Jika tetap di sini, nanti mungkin disuruh jilat sepatu. Begitu kuncinya terbuka, aku kabur. Aku minta maaf padamu. Selamat tinggal, Nona Shen si maniak cinta. Apa yang kamu lakukan? Berani mencium paksa nona kami. Kakak Chai, lain kali kalau ada hal seperti ini, ingat beritahu dulu. Siapa yang mengerti, sungguh sangat sulit. Mo Baihe, bagaimana kamu tahu tempat ini dan berani masuk sembarangan? Kakak Qian Shui punya hobi unik, bukan masalah besar. Lagi pula status keluarga kita istimewa, sedang berebut proyek Sungai Zimu. Tentu aku harus pantau pergerakanmu. Tak disangka di luar terlihat polos, ternyata semua pura-pura. Masih banyak yang kakak tidak tahu. Bawa orangnya ke sini. Qian Xue,
Diam. Wah, kakak Kiang Shue, tadi sikapmu tidak se-ekstrim ini. Kalau sampai budakku rusak, gimana? Jijik. Dengar tidak, kakak Kiang Shue bilang kau menjijikkan. Cepat berlutut, minta maaf ke kakak Kiang Shue. Budak tidak patuh, akan kuajar dia. Ini, cewek ini, lebih gila dari Shen Qian Shui. Mo Bai He. Apa maumu sebenarnya? Kakak Kian Hue, ayahmu sakit-sakitan, jangan ikut campur urusan ini. 3 hari lagi ada rapat Sungai Zimu, kalau keluarga Shen tidak datang. Proyek ini milik keluarga Mo, kakak Kian Hue, hubungan kita sangat dekat. Shen Jian Hue, kau masih punya apa? Kekayaan keluargamu kalah dari Mo. Kekuatan generasi tua tidak mau membantumu. Sekarang, bahkan pria hina seperti anjing, kau masih peduli. Bisa lawan aku dengan apa? Mo Bai He. Itu. Dengar dulu ucapanku, kalian berebut Sungai Zimu, harusnya lawan aku. Aku sudah janji ke Pak Shen, bantu mereka, dapatkan proyek ini. Dasar kau, Tentu dengan aku. Kau cari masalah ya? Kak Acai, lekas minggir, nanti kau celaka. Acai, minggir. Ini bukan urusanmu. Minggir atau tidak? Aku pasti lindungi Qian Sui. Baru saja Kak Cai menciumku. Kukira itu tanda dia suka padaku. Shen Jian Sui. Akhirnya kutemukan orang yang lebih gila darimu. Meski tak tahu kenapa, aku ingin menjadikanmu sebagai budakku juga. Mungkin karena selalu ingin merebut semua dari Shen Qian Shui. Tapi sebagai budak, membuat majikan marah, harus dihukum. Aku sudah setampan ini, kenapa tak memberiku ilmu bela diri legendaris? Kukira dia hebat. Ternyata cuma pecundang. Cai. Mo Bai He, serang saja aku. Dia ganggu orang tak bersalah. Kakak, Qian Shui, jangan-jangan kau jatuh cinta pada pelayan? Bagaimanapun pelayan tetaplah pelayan. Aku lawan kalian. Tugas gila ini lebih baik diselesaikan. Mo Bai He, lepaskan dia. Aku bertunangan dengannya, tak bisa melihatnya mati. Putri keluarga terkaya Jing Hai mau menikahi pria pelayan? Sungguh menggelikan. Kakak Qian Shui, aku tak ingin mengatakannya, tapi kau benar-benar keterlaluan. Aku akan tandai tubuhmu dengan lambang keluargamu sebagai pengingat abadi. Stempel jelek ini, kau punya banyak kekuatan, kuhutang dulu ya. Tidak boleh ngutang. Harus ditukar setara. Nyawa hampir melayang, buat apa lamaran? Aku kasih. Dapat skill, selamat mendapatkan cambuk kilat 3 serangkai. Apa? Pergi semua. Pergi. Ada apa ini? Serang bersama. Cambuk. 3 kilat. Aku putri keluargamu. Minta maaf pada Qian Sui. Tidak mungkin. 10% saham ini, gua nggak mau. Tak ada yang berani perlakukan aku seperti ini. Sekarang ada. Maafkan aku. Kalau begitu, lihat aku ucapkan. Maaf, Tuan. Tuan, maafkan aku. Aduh, ada yang nggak beres. Orang ini sangat mencurigakan. Cepat pergi dari sini. Cepetan. Shen Chen Yui, kau tunggu saja. Aku tak akan mudah menyerah. Cai, terima kasih.
Cincinnya sudah kuagunkan. Sakit ya. Nggak sakit, nggak. Biar aku periksa lukamu. Chai, kenapa kamu? Kamu sering sakit perut. Mungkin kita ke rumah sakit saja. Nggak apa-apa, nanti aku bantu menangkan proyek Sungai Zimu. Kenapa? Penampilannya tak bisa dipercaya, tapi bikin jantung berdebar. Segel giok rusak. Mari berunding. Dengar baik-baik, aku sekarang tidak punya apa-apa. Misi semakin berbahaya. Jika kau tidak memberitahu, aku berhenti. Cari orang lain untuk hidupkan kerajaan perempuan. Setelah berhasil mendekati target ciuman, bendahara kerajaan akan terbuka. Harta tak terhingga. Kenapa harus taklukkan Shen Xianshu, tidak pilih yang lain? 4 orang ini adalah Menteri Agung Kerajaan, pewaris Menteri Keuangan dan Pertahanan. Hanya dengan taklukkan 4 pejabat kunci, restorasi kerajaan bisa tercapai. Lalu, kau suruh aku lompat ke sungai? Ini tidak masuk akal. Sungai Zimu sumber kekuatan kerajaan. Kami ingin kau kuasai dan terima inisiasi. Sialan, kenapa tidak dari dulu? Silakan baca detail misi dengan seksama dan selesaikan secepatnya. Hitungan mundur 50 jam tersisa. Jadi, pertama taklukkan Shen Qianshu, dapatkan kekayaannya. Lalu kuasai proyek Sungai Zimu. Terima inisiasi, misi selesai. Apa? Katakan, Chai berani melawan Mo demi dirimu. Benar. Dia sungguh menyembuhkan ayah, tapi kabur dengan alasan, Kau ini terlalu keras sejak kecil, tidak paham pikiran pria. Rapat proyek 3 hari lagi, bawa aku ikut, amati tingkah Chai. Jika dia tidak bahas pernikahan dan tak peduli proyek, berarti kalian berdua memang tidak berjodoh. baik, Rapat proyek Sungai Zimu ini, bukannya keluarga Mo dan Shen yang jadi protagonis? Lagi pula ini kan basis keluarga Mo, kok tidak ada yang datang? Tidak tahu. Selamat datang Nona Mo. Selamat datang, Nona Mo. Mo Baihe bawa pengawal bersenjata di markasnya sendiri. Dramanya berlebihan. Ada kejadian kecil beberapa hari lalu. Shen Qianshui dari keluarga Shen mana? Bayangannya tidak kelihatan. Sepertinya proyek Sungai Zimu hari ini akan jadi milik keluarga Mo. Jangan senang dulu. Aku tidak salah lihat, sang cantik dingin Shen Qianshui. Ternyata di samping pria ini, manja seperti burung kecil. Dia terlihat biasa saja, sama sekali tidak menarik. Chai, kenapa Shen Qianshui bersamanya? Ada sesuatu nih. Tahan dia. Tampaknya tamparan waktu itu masih memengaruhimu sedikit, ya? keluarga Shen hadir di sini. Siapa berani bergerak? Baiklah, mari bahas proyeknya. Dalam 2 hari ini, aku sudah sepakat dengan para elit bisnis. Mereka semua mendukung keluargamu. Kalian tidak perlu mempermalukan diri. Hari ini aku bukan untuk urusan bisnis. Bukan bisnis, lalu untuk apa? Hari ini aku datang untuk melamar. Apa aku tidak salah dengar, pria ini benar-benar mau melamar Shen Qianshui, putri keempat terkemuka? Ada masalah apa? Kau mau nikah dengan orang tidak berguna ini? Apa Qianshui sudah jatuh sampai segitunya? Gila. Chai, kau ini? Qianshui. Sejak terakhir berpisah, aku terus merencanakan lamaran ini, ingin memberimu kejutan. Qianshui. Menikahlah denganku.
Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Sudah cukup. Kau sengaja ingin menggagalkan rapat ini agar keluargamu tidak dapat proyek. Hush. Aku dan Qian Xue serasi baik dalam bakat maupun kecantikan, dan saya sekata, pantas saja orang luar seperti kau ikut campur. Kau Cepat terima lamaranku, agar aku bisa dapat imbalan untuk membantu keluarga Shen dapat proyek. Ini sungguh kacau. Sambut kepala keluargamu. Ayah, Kepala keluarga Mo, urusan kami generasi muda ini, tidak pantas ayah turun tangan. Rapat pembahasan proyek hari ini. Untuk apa kau melamar? Mengganggu bisnis keluargamu. Ayo, usir mereka keluar. Siapa berani? Sambut pemimpin keluarga Shen. Ayah, kenapa ayah datang? Pemimpin Shen, tubuhmu sudah renta ini. Urusan anak muda, jangan ikut campur. Nanti kalau marah, bisa pingsan. Tiba-tiba. Selama Shen Tianyang masih hidup, aku tetap ketua. 4 keluarga, siapa berani melawan? Aku percaya Ah Chai, dia pasti punya alasan di balik tindakannya ini. Walau tak peduli proyek Sungai Zimu, tapi berani lindungi Qian Xue tanpa harta benda sekalipun. Karena itu, dia menantu resmiku. Shang Xu, Menikahlah denganku. aku mau... Sampai kapan acara ciuman ini? Bikin merinding lihatnya. Hormati saja. Tapi tak perlu didukung. Aku mau. Cukup. Sudah, pemimpin Shen. Lamaran sudah terjadi. Sekarang bahas proyek. Ah Chai mau lanjutkan proyek. Aku sudah selesaikan misi, buka akses ke kas negara. Sekarang uang kita melimpah. Waktunya sukses. Aku putuskan untuk Ah Chai, proyek Sungai Zimu. Keluarga Shen mundur. Lama-lama akhirnya sama saja. Shen Qianshu, kau tak malu dengan drama ini? Sepertinya kekuatan 4 keluarga akan berubah drastis. Siapa bilang kami mundur, kami tak hanya lanjutkan, tapi akan kuasai proyek Sungai Zimu dan ubah jadi proyek sosial terbesar di Tianhai. Aduh. Tuan Shen, menantu laki-laki baru kalian ini otaknya bermasalah ya. Mau monopoli proyek Sungai Zimu sendirian, bahkan proyek amal. Lucu sekali, Shen Shue ini selera pilihanmu. Ah Chai, Apa yang kau bicarakan? Ah Chai, serahkan proyek ini ke keluarga Mo. Fondasi keluarga Shen bisa bertahan, tapi dengan caramu ini, keluarga Shen takkan bisa bangkit lagi. Percayalah, serahkan Sungai Zimu ke Shen. Kami jadikan proyek amal, dana investasi kalian akan kami ganti 2 kali lipat. Dasar anak hijau, kau mau menghabiskan aset keluarga Shen? Asyik benar. Aku mundur. Serahkan ke Shen. Aku juga mundur. Aku juga. Aku ikut keluar. Tenang dulu. Ah Chai, jangan asal bicara. Santai saja, keluarga Mo yang pertama mendaftar.
Kami berikan Sungai Zimu padamu. Kami juga mau. Kami juga. Kami ikut, kami juga minta. Tunai sekarang. Kalau tak bisa, 3 keluarga besar tak akan diam. Tidak perlu keluarga Shen, uang ganti rugi saya tanggung sendiri. Dasar pengemis. Mana ada uang? Ini jelas mau mempermainkan kita. Usir dia. Pergi sana. Cepat minggat dari sini. Tunggu dulu. Lihat ini. Apa ini? Kartu hitam Super VIP Longguo. Hanya miliarder kelas atas yang punya. Bagaimana kau bisa punya? Jangan-jangan palsu. Sini. Lihat baik-baik. Kasih saya juga. Astaga, asli. Ini beneran. Aku mau, aku juga. Aku juga mau. Aku mau. Masak sih? Aku juga minta. Dari mana Chai dapat uang sebanyak ini? Aku juga nggak tahu. Aku tidak bertemu Dina selama 2 hari. Aku juga mau. Aku juga mau. Minggir dulu. Semua minggir. Dan keluargamu hitungkan untukmu. Berdasarkan proporsi investasi proyek, harusnya kamu bayar ganti rugi double. Setara dengan biaya proyek kedua kali, aku peringatkan. Ini kontrak pengalihan hak. Segera bayar. Cuma 500 juta saja, tidak sebanding. Ini. Transfer 500 juta sukses. Ini nyata. Sudah cukup. Sekarang keluarga Shen kami akan ambil proyek Sungai Zimu. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku setuju. Kusandia. Pemimpin Empera keluar beda kekuatan jauh di atas lainnya. Ada keluarga masih ingin saingi Shen, cuman badut belaka. Brengsek. Hari ini ada kejutan untuk kalian. Silakan ikut aku keluar. Ini mau apa ya? Hadirin sekalian, untuk merayakan dimulainya proyek Zimu, kemarin aku sudah survei lokasi, akan kubangun air mancur di sini sebagai sumber mata air Sungai Zimu. Sumbernya ada di bawah nisan ini. Ayah. Ini. Kau suruh aku terjun ke sungai agar aku menerima pemurnian Zimu. Sekarang langsung terima pemurnian air mancur. Sudah memenuhi syarat kan? Semuanya. Mulai bekerja. Jangan dihancurkan. Tidak boleh dirobohkan. Jangan dihancurkan. Stop penghancuran. Ayah. Kerja bagus teman-teman, kurang dari 5 jam sudah menemukan mata air. Chai, sebenarnya kamu mau apa sih? Kian Sue, nanti kalau air mancur ini selesai, kita bisa hidup tanpa beban lagi. Jadi, untuk apa kau bangun pemandian jelek ini? Chai, aku yakin kamu sengaja mempermalukan keluargamu. Dia ini. Lagi ngapain sih? Cepat lihat. Ini drama apa lagi ini? Kok rasanya menantu baru keluarga Shen agak gila ya? Akhirnya misi selesai, kini aku punya uang, juga mendapat cinta, dan mencapai puncak hidup. Tolong jangan kasih tugas aneh-aneh lagi, Qian Shui. Ayo pergi, kita pulang. Peringatan, air Sungai Zimu terdeteksi tak berkhasiat. Apa? Misi diubah. Misi utama baru dimulai, tanda perawanmu sudah hilang, dan kau bisa melanjutkan keturunan Daughterland. Taklukkan pejabat penting, lahirkan penerus ratu untuk Daughterland. Ini maksudnya, suruh aku melawan takdir? Chai. Kamu kenapa? Chai, kamu kenapa sih? Chai, kau akhirnya sadar. Siang tadi kau pingsan di dekat air mancur. Iya. Qian Shui sangat khawatir dan bahkan memanggil dokter terkenal. Denyut nadimu ini, kenapa berbeda dengan pria biasa? Aku hanya terlalu senang dan excited. Lagi pula, Bapak Shen, bukankah penyakitmu sembuh karena aku? Aku baik-baik saja, tak perlu diperiksa. Benarkah? Baiklah. Kalian berdua saja ngobrol.
Chai, kau yakin tak perlu diperiksa lagi? Sering sakit perut kan kamu? Tak perlu, aku baik-baik saja. Meski aku sering tak paham tingkahmu, tapi aku selalu merasa di antara kita ada daya tarik misterius. Mungkin ini takdir dari langit. Jangan-jangan kau menganggapku pengganti Chushen? Mana mungkin? Chai tetaplah Chai. Chai masih sakit? Sudah enggak? Cium aku. Jika begini terus, aku akan punya anak dengan mereka semua. Ah, aku tak bisa terima ini. Jangan-jangan Chai impoten? Kalau sakit harus segera diobati. Keluarga Shen harus punya keturunan. Ayah, Dia mungkin butuh waktu. Tidak boleh. Besok akan kujadwalkan untuknya. Pasti kalian sudah lihat. Kekuatan keluarga Shen sekarang sudah lampaui 3 keluarga besar. Mau bekerja sama. Ini semua salah Chai itu. Kalau ketemu lagi, kupukul habis-habisan. Aku ini dokter, tak bisa bantu banyak. Belum tentu. Segera bawa ke ruang diagnosis ultrasonik. ada apa ini? Mau dibawa kemana? Jangan khawatir, ini rumah sakit swasta terbaik di Tianhai. Kita hanya akan lakukan pemeriksaan. Qian Xue, aku baik-baik saja. Qian Xue. Jangan terlalu cemas. Sebentar lagi selesai. Itu, kakak perawat. Nanti bilang ke mereka, tidak menemukan apa-apa. Ini tidak boleh. Ini masalah etik profesional. Aduh, ada hal yang sulit kujelaskan sekarang. Gambar ultrasonmu. Kenapa aku belum pernah lihat ini? Ini? Aku juga tidak paham. Tidak mengerti. Bagus tidak paham. Tidak mengerti. Aku akan kembali lain waktu. Hei, tenang. Kami punya konsultan Dr. Lee. Aku akan panggil dia. Kamu jangan panggil Dr. Lee. Aduh. Stempel kekaisaran sialan, keluarlah dan jelaskan detailnya. Apa misi kali ini? Kau sedang main-main denganku? Mengikuti tingkat pemahamanmu, misi ini artinya harfiah. Dapatkan kepercayaan, lahirkan penerus untuk negeri perempuan. Hitungan mundur misi dimulai. Aku? Kau pikir aku ahli manajemen waktu? 1 musuh, 2 orang asing, ditambah tunangan. Mana mungkin bisa memenuhi semuanya? Dr. Lee, dia orangnya. Kau. Bukankah kau salah satu dari 4 putri kaya? Acai, Aku ingin bicara serius, kau percaya atau tidak? percaya. Kau bahkan tak tanya alasannya? Lagi pula, seorang pria bisa memiliki organ wanita. Apalagi yang tak bisa dipercaya. Lalu kenapa kau tenang sekali? Tenang saja, aku tak tertarik dengan gendermu. Tapi dari sudut pandang medis, kau spesimen penelitian yang bagus. Aku hanya tertarik pada ini. Lepaskan aku. 4 putri kaya ini semakin aneh satu sama lain. Ayo, minum ini. Ini apa? Kau meracuniku, ya? Kalau mau meracunimu, kau sudah mati 100 kali. Tunggu, kenapa aku sakit sekali? Kau meracuniku, ya? Diam. Iya. Di sini, beri aku obat. Tak apa. Minum air hangat saja. Minum air hangat. Aku kesakitan. Kau suruh minum air hangat. Kau ini bagaimana?
Kami perempuan tiap bulan sakit seperti ini. Dokter, bagaimana kondisi Acai? Udah lama masuk sana. Jangan beritahu Qiang Xue dulu soal ini. Aku bisa berikan kompensasi apapun yang kamu mau. Kalau begitu, biar aku yang menelitinya. Baik. Tapi kamu harus kasih aku waktu luang. Aku punya urusan penting. Deal. Kondisi pasien agak mengkhawatirkan. Perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Cai, kamu gimana? Aku? Nggak apa-apa kok. Kata dokter cukup observasi 2 hari saja. Boleh keluarga menemani aku tunangannya. Ruang isolasi? Aku akan menunggumu di sini. Ini benar-benar kacau. Aku ini pria sehat. Harus merasakan sakit menstruasi. Ini Lepaskan saja. Tenang, aku tidak tertarik padamu. Menurutku, tubuh wanita itu yang paling indah. Mesum. Nanti ku buat kamu jadi spesimen. Lin ini benar-benar aneh. Kok sepertinya? Dia tidak suka pria. Ini tidak bisa terus begini. Cepat cari akal dari giok rusak itu. Lin. Kabarnya kamu merawat Chai dengan baik. Dia sekarang pasien. Jangan lupa, apa yang mau Bai He pegang tentang kita. Pikir baik-baik. Stempel kekaisaran jelek ini. Sudah kubilang semalaman padamu. Kau masih tak mau mengalah? Silakan segera selesaikan misi, tuan rumah. Jangan tawar-menawar. Kau mengabaikan norma kemanusiaan. Jangan paksakan budaya feodal kuno itu ke diriku. Aku tak peduli. Beri aku kekuatan super atau ganti tugasanku. Kesempatan terakhir, hitungan mundur misi dipercepat 3 hari. Ambil blind box. Kekuatan super sekarang. Selamat, dapat kemampuan pemindahan Qian Kun. Bisa transfer kondisimu ke orang lain, dapat digunakan 1 kali. Ini bagus sekali. Jika aku transfer kemampuan hamilku, aku bisa lanjutkan misi. Halo, Qiang Xue. Aku sudah sembuh, segera kemari. Cepat berbaring. Buat Acai mengaku secara sukarela bahwa dia aneh dan rekam suaranya. Terakhir kalinya. Lin sepertinya tak mau kerja sama. Kau pikir itu rekam biasa? Begitu dia nyalakan, dia tak bisa menolak. Kurasa aku sudah sembuh, tak perlu periksa lagi. Takut kau nanti, kukabarkan ke Shen Qianxue kau bisa hamil? Sudah kuputuskan. Menjadi seorang ibu adalah kehormatan. Bau apa ini? Dr. Lee, ada pemeriksaan lagi? Aku siap kooperasi. Mau Bai He berani. Panas sekali.
Cai, aku menjemputmu. Kalian sedang apa? Tianzue, dengarkan penjelasanku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau malah bersamanya. Tianzue, kita difitnah. Biar aku periksa kondisi tubuhmu. Kebetulan, kekuatan superku masih ada, tapi cuma bisa dipakai sekali. Lalu aku harus hamil nanti. Jangan tarik aku. Lain kali. Aku akan benar-benar hamil. Cepat cari orang pisahkan mereka. Sial, dunia ini akhirnya berubah menjadi bentuk yang tak ku mengerti. Kalian kenapa di sini? Bukannya kau harusnya di ruang pasien? Oh, kalian berdua yang berkomplot, memfitnahku, dan Lin, ya? Kalau kau tidak di ruang pasien, mari kita lihat siapa yang ada di sana. Kalian tidak boleh masuk. Ime itu jago bela diri, jenius, juara tinju. Hadapi 3-4 pria dewasa pun mudah baginya. Masih yakin mau menghalangi di sini? Kakak Cai. Oh, kalian juga bawa kamera? Kalian sudah merencanakan ini, dengar ya. Aku tidak akan membiarkan kalian sembarangan menghancurkan orang. Sudah punya Shen Qianshui belum cukup, masih melindungi Lin. Kamu benar-benar playboy, kakak Cai. Pria brengsek, tendang ini. Kok sekuat ini? Apa katamu? Orang seperti ini targetnya. Aku bisa mati kena pukulnya. Cepat lari, Qianshui. Cepat lari, Qianshui. Lin memang suka begini rupanya. Bagus. Ada bonus tak terduga. 1 rencana, 2 skandal. Recorder sudah didapat. Justru menurutku, bawa Shen Qianshui lebih seru. Kalau dia... Biarkan dia sibuk di sini, bergulat dengan kakak Cai. Qianshui? Qianshui. Nikmati saja, jangan berterima kasih, kakak Cai. Mo Baihe, aku takkan membiarkanmu. Qianshui. Prosesnya memang agak berliku. Tapi akhirnya berhasil. Dapat 1 buka hadiah. Yuxi, kau suruh aku taklukkan 4 orang. Sudah 2 berhasil. Kukalahkan. Sekarang Qianshui diculik. Su Yimei itu terlalu kuat. Kau harus kasih aku hadiah peningkat kemampuan tempur. Aku harus selamatkan Qianshui. Selamat, Anda dapat kemampuan avatar Dewi Perang. Waktu cooldown 5 menit. Maaf tentang ini.
Rekaman ini cukup hancurkan menantu baru Shen. Foto ini bisa pukul telak Shen Qiangshui. Setelah konferensi pers 2 hari lagi, tak akan ada lagi 4 keluarga besar, hanya keluarga Mo dan Su. Lalu perempuan Nin bagaimana? Taruh di tempatku malah berisiko. Semua tahu arena bawah tanah Su mudah masuk susah keluar. Boleh juga nona manis seperti ini. Pasti bikin mereka heboh. Chai, Kenapa kamu sudah keluar dari rumah sakit? Di mana Qiansu? Leluhur? Shen, jangan panik dulu. Aku kembali karena Qiangsue diculik. Apa? Duduk dulu. apa yang terjadi? Mo Baihe dan Su Yimei ini, mereka menculik Qiangsue. Kamu tahu mereka bawa kemana? Keluargamu masih baik-baik saja? Aku bisa gunakan semua kekuatan keluarga Shen untuk tekan keluargamu, tapi keluarga Su ini punya latar belakang kriminal. Katanya Su Yimei ini punya arena pertarungan bawah tanah. Semaunya sendiri. Pantasan Mo Baihe, ajak Su Yimei. Leluhur Shen, tahu lokasi arena bawah tanahnya. Tidak boleh. Kamu pergi sendirian. Terlalu berbahaya. Tunggu aku kumpulkan. Sudah terlambat. Aku tahu lokasinya. Bukankah ini putri keluarga Li? Kalian kenal? Tak sempat jelaskan. Cepat ikut aku. Jangan ikut, dalam sana berbahaya. Aku tak bisa lindungi orang lagi. Kan stiker rekamnya aku yang kehilangan. Kalau tidak, Sudahlah, asal janji jangan sakiti aku lagi. Waspada orang mencurigakan. Qiansue, apa yang mereka lakukan? Qiansue, ada apa dengan mereka? ini pasti hobi aneh Sui Mei. Memakai Shen Qiansui sebagai hadiah. Memancing petarung gelap saling bertarung untuk hiburan petarung gelap lain. Tidak mungkin, ini keterlaluan. Aku harus segera masuk. Kami sudah mengawasi kalian lama, mau masuk, punya tiket masuk. Kamu yakin bisa langsung menyerbu? Di dalam sana ada sekitar 100 petarung dan bodyguard. Omong kosong. Mana mungkin, kau pikir aku Superman? Dia petarung. Aku tim medisnya. Dia mau menantang dengan skill begini. Awas jangan sampai terbantun. Kondisi fisik tiap orang berbeda. Dia pernah dalam kondisi marah, menjatuhkan seekor banteng. Kamu ngomong seenaknya saja. Jangan banyak bicara. Karena tak punya kualifikasi, patuhi aturan kami. Kalau mau menantang, harus tes kemampuan dulu. Harus capai 10.000 poin, baru boleh masuk. Lihatlah penampilannya. 10.000 pun sudah hebat. Petarung di pabrik yang bisa capai 10.000 pun sedikit. Dia apa? Bagaimana kalau cari cara lain? Asal lulus tes, aku bisa langsung bertarung. Kan? Pasti bisa. Ini aturan nona besar, tapi kelihatannya gagal. Pergi sana. Qiansue, aku datang, hancurkan. Apa dia bisa memukul squad itu? Angkanya langsung 10.000. Jangan-jangan dia petinju legendaris? Mesin ujinya sampai hancur. Lihat kan, kemampuan fisik tiap orang berbeda. Nah, 10.000 itu batas mesinnya, bukan batasku. Boleh aku masuk sekarang? Alatmu rusak pasti. Sudah lulus tes, biarkan dia masuk. Acai, malam ini tunjukkan caramu menyelamatkan gadis. Tunggu saja. Semangat, semangat, semangat. Pukul dia. Bagus. 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 Qiansui, Akai, jangan takut, aku datang. Akai, mau menyelamatkan Shen Qianshui, berani naik ring? Tai sudah kalahkan 3 orang, masih ada yang berani. Bagus. Tai. Tai, Tai.
Cukup omong, habiskan dia. Aku harus menyelamatkan orang. Siapa ini? Chai, Tak kusangka kau seberani ini. Dulu kau langsung jatuh saat kutinju. Aku pernah meremehkanmu, tapi hari ini, jika kau bisa menang dalam tantangan dan bertahan sampai akhir, aku akan kembalikan Shen Qiansui padamu. Su Yimei, hari ini kau juga akan kalah di tanganku. Ya sebenarnya si tentang juara tinju wanita, ya pasti kena sensor. Banner. Baik, hari ini aku juga ikut tantangan final. Kalau bisa, tantang aku di babak final. Bro Tai mulai bertarung. Dia pasti censored. Betul. Gas. Censored aja. Tunggu. Aku mau lawan 10 orang. Mau lawan 10 orang lagi? Kau gila? Baik, kasih dia 10 lawan. Chai, jangan. Ayo. Mulai. Chai ini ternyata sangat jago. Lawan 10 orang masih santai. Iya ya. Luar biasa. Su Yimei, aku sudah selesaikan tantangan. Cepat kembalikan dia padaku. Ah, Chai. Aku meremehkanmu. Memang aku meremehkanmu. Waktu kamu kena pukulan 2 kali dari aku dulu. Kalau saat itu kamu bisa segini kuat, aku pasti lebih menghargaimu. Kamu memang tidak mau mengembalikannya padaku ya? Kamu takut Mobaihe menyusahkanmu? Aku bilang akan serahkan. Pasti akan kulakukan. Syaratnya kalahkan aku dulu. Tunggu dulu. Apa mau tambah orang lagi? Baik, ku tantang kamu. Bukan, mari kita bicara. Ngapain ngobrol? Ayo bertarung. Tunggu. Kamu tidak penasaran, kenapa tiba-tiba aku jadi sekuat ini? Mau tahu rahasianya? Aku bisa ajarkan. Nanti ngomongnya habis berantem. Tanya sambil bertarung. Pengecut. Tunggu-tunggu. Jangan fisik, adu argumen saja. Cerewet, makan tinjuku. Acai, memang jagoan tinju keluarga Su. Aku menantang. Petarung dari negeri naga mengalahkan muridku. Kamu malah mengalahkannya dengan mudah. Kebetulan ada yang cari mati. Aku harus tunggu skillku pulih. Sekarang aku tantang kamu langsung. Loh? Kalau gitu kalian duluan, aku istirahat dulu. Cuma kamu berani tantang aku, mending pulang ke negara kepulauanmu sekarang. Cepat berikan aku adrenalin, aku harus tahan 2 menit ini. Tadi kan kamu gagah banget, kok sekarang berubah total? Susah jelasinnya, nanti kalau dia kalahkan dia, langsung targetin aku. Setelah bertahun-tahun studi bela diri Longguo, aku sudah temukan kelemahan kalian. Hari ini, aku bukan cuma akan kalahkanmu, tapi juga bawa putri kalian ke negaraku jadi budak. Kayaknya harus kuajar pakai tinju. Gadis cantik, wanita lemah. Ada apa ini, Up? Kok petinju Jepang ini sakti banget, juara tinju wanita pun kalah. Bukan cuma kalah, tapi dihajar habis-habisan. Si Jepang kecil ini sok jago.
Longguo, cuma sampah. Tak kusangka Longguo hanya segini. Sebutan juara tinju wanita di hadapan kungfu negara kami sangat mudah dikalahkan. Brengsek. Hebat. Ada yang tidak beres. Dia pasti pakai doping. Seni bela diri Longguo, semua sampah. Mulai sekarang, sembah negara kami, aku akan mengampunimu. Pergilah sialan. Orang pulau brengsek, berani injak harga diri kami. Siapa berani jatuhkan orang pulau ini? Pemuda hebat tadi mana? Kenapa? Dia pengecut. Dia mengaku kalah, aku tidak, aku tantang kau. Aku juga tantang kau. Aku juga. Aku pun tantang kau. Pukul dia. Ayo, ayo. Semangat. Kalian sampah, serang bersama. Aku kasih kesempatan terakhir. Mau bicara atau tidak? Kurasa kau cari. Prince. Aku yang lawan kau. Aku sudah tahu. Kamu tidak serius tadi. Ayo. Pergilah, bahkan aku saja tidak bisa kalahkan. Cari apa? Aku menang kali ini. Kembalikan Kiang Sue. Acai, jangan. Kamu akan... Aku tak menyangka orang Jepang yang tidak tahu diri ini datang. Kamu bilang apa? Ku beritahu, urusan kami ya urusan kami. Orang luar seperti kamu tak berhak ikut campur. Kau cari. Para pahlawan wanita, berilah aku kekuatan. Hebat pukulannya. Keren sekali. Aku nawat saiskan. Pukul dia lebih keras. Tidak mungkin. Dasar kau ini. Orang Jepang ini. Kalah malah pakai obat. Sungguh memalukan, Cih. Orang Jepang sialan. Sampah-sampah Longguo, pergilah kalian semua. Oke. Chai, katanya jago karate, brengsek, kok pakai senjata sih? Tidak punya etik bela diri. Yang penting menang, semua cara sah digunakan. Untuk orang sepertimu. Hajar sampai tidak bisa bangun. Dewi Perang, berikan aku kekuatan. Tamparan ini untuk rekan sebangsaku yang kau sakiti. Yang ini untuk kebanggaan negara naga. Ini tamparan untuk kalian orang Jepang. Ajari sopan santun. Terlalu memaksakan tenaga, badan tidak kuat menahan. Bagus, bagus. Hajarnya mantap. Kebanggaan kita. Alsai, Jaguan. Luar biasa. Benar-benar kebanggaan kita semua. Su Yimei. Mau tantangan lagi? Cai.
Hebat, aku Su Yimei mengakui kekalahan. Shen Qianshui ku kembalikan. Kang Shui. Changshu. Su Yimei, apa maksudmu? Su Yimei selalu merusak segalanya. Shen Qianshui aku bawa pergi. Besok kau akan bernasib sama seperti mereka yang hancur. Mobaihe, kau benar-benar tidak tahu malu. Ternyata kau memang bersekongkol dengan Mobaihe. Su Yimei, seperti aku takkan pernah melakukan hal tak bermoral seperti itu. Kau? Acai, kondisimu tidak baik. Aku harus menyelamatkan Qianshui. Waktu kita hampir habis. Tenanglah, dalam kondisi seperti ini mana bisa menyelamatkan orang. Mobaihe tidak akan bermain fair denganmu. Kau, bicaralah. Apalagi permintaanmu padaku? Su Yimei tak pernah tunduk pada siapapun. Kau satu-satunya yang membuatku takluk dengan kemampuanmu. Tolong terima aku sebagai murid. Baik. Tambahan 1 anggota baru, mari buka hadiah sekali lagi. Mungkin ini pembukaan terakhir yang krusial. Kau adalah Ratu Negeri Perempuan. Acai, sudah sampai di titik ini, saatnya kita berbicara baik-baik. Akhirnya, kau muncul. Lalu, menurutmu bagaimana caranya menghadapi situasi ini? Sebenarnya awalnya, aku tidak berharap kau bisa menyelesaikan semua tugas. Aku juga tak pernah berpikir orang terpilih. Penerus keluargamu ini cukup bandel. Kali ini, aku akan membantumu sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan? Mobaihe dan Shen Qianshui adalah kebalikan total. Shen Qianshui terlihat tegas di luar, tapi lemah di dalam. Sedangkan Mobaihe ingin melawannya, harus lebih dulu menghancurkan pertahanan hatinya, baru aku bisa mengantarmu bicara dengannya dan membuatnya tunduk sepenuhnya. Kalau begitu, tolong berikan data lengkap orang ini. Shifu, akhirnya kau sadar. Aku akan melakukan perawatan jenazah. 1 malam, Mobaihe, konferensi pers akan segera dimulai. Bahaya. Hai, kalian berdua, aku butuh bantuanmu. Cepat. Akhirnya kamu muncul. Kalau begitu, bagaimana situasi sekarang ini? Sebenarnya awalnya, Aku tidak pernah berharap kau bisa selesaikan semua tugas. Aku juga tak pernah menganggap diri orang terpilih. Penerus keluarga Mo ini agak bandel. Kali ini aku akan membantumu langsung. Lalu apa yang harus kulakukan? Mobaihe dan Shen Qianshui justru berlawanan total. Shen Qianshui terlihat kuat di luar. Tampilannya tegas. Tapi lemah di dalam. naman Mobaihe melewatnya. Harus menembus pertahanan hatinya dulu. Dengan begitu, aku bisa bicara dengannya atas namamu dan membuatnya benar-benar tunduk. Kalau begitu tolong berikan data lengkap orang ini padaku. Shifu, akhirnya kau sadar. Berapa lama aku tertidur? Semalaman. Mobaihe segera mengadakan konferensi pers. Bahaya. Hah, Aku butuh bantuan kalian berdua. Cepat. Kai. Sepertinya itu menantu baru keluarga Shen. Katanya dia membantu proyek Sungai Zimu untuk Shen. Dari gayanya, mungkinkah dia mau lawan keluargamu sendirian? ternyata benar kau. Lama tak berjumpa, Kak Ahcai. Kita kenal? Oh. Ya, kemarin malam saat kau culik Qianshui, kita sempat bertemu. Putrimu sampai nekat menculik? Ini tindak kriminal. Tak ada bukti. Kau memfitnah. Kau sering lakukan ini. Tahukah kau kenapa hari ini Li Linlin dan Su Yimei tidak datang? Karena kau mengancam orientasi seksual.
Li Linlin untuk menekannya, memakai kasus Su Yimei di arena tinju ilegal sebagai ancaman. Kau ingin menguasai mereka untuk kepentinganmu. Kamu bohong. Tapi Qiang Sui jujur, kau tak bisa dapatkan celahnya. Jadi kau buat skenario, tapi karena aku muncul, kau harus culik dia untuk tujuanmu. Diam, penjaga, usir orang gila ini. Benar atau tidak? Omonganku, silakan nilai sendiri. Su Yimei, kau. Berita besar, cepat rekam. Rekam sekarang. Jangan rekam. Semua berhenti. Akhirnya kebenaran terungkap. Kau masih mau mengancamku dengan ini? Aku peringatkan padamu, bahkan jika keluarga Shen bangkrut, tak mungkin menyerahkan saham ke kalian. Kalian berkomplot memainkan sandiwara ini hanya untuk memfitnahku. Kau punya bukti apa yang membuktikan keterlibatanku? Sudah kuduga kau takkan mengaku. Berbicaralah dengan dasar, Kakak Chai. Ini perjanjian pengalihan saham 3 keluarga. Semua sudah cap jempol. Akhirnya aku yang menang. Sudahlah, aku tak mau terus terlibat ini. Uangnya berikan saja ke keluargamu. Yang penting, Qiang Sui selamat. Aku takkan tinggal diam. Jangan kira penampilanmu sekarang terlihat sukses, tapi di rumah, kau takkan dapat yang kau inginkan, dasar anak angkat. Keluarga Mo, Nona Mo Baihe. Pojok, benarkah Nona Mo Baihe bukan anak kandung keluarga Mo? Ada buktinya. Bagaimana Anda mendapat informasi ini? Aku mengerti. Kau cuma mau menggertakku seperti ini. Kalau masih berani menyebar fitnah, aku akan suruh orang tangkap kau. Ingat apa yang kubilang tadi? Li Linlin dan Su Yimei, kenapa hari ini tidak datang? Kau kira mereka cuma mau menyelamatkan Qiang Sui? Hadirin sekalian, silakan lihat layar besar. Seperti yang terlihat, ini lembaga amal swasta. Dananya dari grup Mo, kami menemukan catatan adopsi 20 tahun lalu. Nona Mo Baihe adalah anak angkat Alem, Mo Taichong. Matikan itu. Semua yang di sini serahkan kamera, keluarkan sekarang. Dari mana kau dapat data ini? Jujur, kau mungkin tak percaya, dia sebenarnya ibumu. Kau ngaco, aku tak punya ibu. Apalagi kenal wanita penelantarku. Hanya keluargamu milikku. Ku setia berbakti pada keluargamu, tapi akhirnya semua mengkhianatiku. Sudah, sekarang giliranmu. Sang Ratu. Akulah ibumu. Anakku. Ibu. Seperti yang terjadi di sini. Siapa kamu? Anakku. Kalian semua memanggilku ibu. Jangan konyol. Acai, kau main mistik lagi? Lepaskan aku. Sebaiknya kau dengarkan perkataannya. Setiap penerus generasi punya penderitaannya. Selalu ada yang sulit memaafkan, sulit melupakan, tak bisa melewati rintangan. Aku tak pahami omonganmu. Aku putri keluargamu. Pasti bekerja untuk keluargamu. Apa ini? Inilah kebenaran yang kau pendam. Apa yang terjadi saat kecil dulu? Lihatlah sendiri. Kamu tidak bisa punya anak. Keturunan keluarga Mo akan terputus. Aku akan memberimu anak laki-laki. Tapi Baihe baru saja lahir. Kamu tak boleh meninggalkannya. Aku tak punya banyak waktu.
Anakku yang malang. Mengapa? Kenapa banyak wanita, tapi tak ada yang bisa melahirkan dengan selamat? Apakah keluargamu ditakdirkan tak punya penerus laki-laki? Cukup. Cukup, cukup. Nak, kamu masih punya waktu untuk melakukan hal yang benar. Ibu. Ibu. Ini gila, dunia ini benar-benar kacau. Tapi Nona muda ini sudah gila. Kenapa dia memeluk pria dan memanggil ibu? Chai, apa yang kau lakukan pada Mobaihe? Kau gunakan sihir macam apa? Kakak Chai, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Dengan begini, aku bisa sering bertemu ibuku, kan? tenang saja, akan kuperlihatkan. Aku umumkan, mulai hari ini Mobaihe secara resmi bersekutu dengan keluarga Shen. Jangan asal bicara, aku sudah punya Qian Sue. Poligami itu ilegal. Hari ini aku resmi mengakui Chai sebagai kakak lebih dekat dari adik kandungnya. Ini salah. Tugasku belum selesai. Selamat membuka Kementerian Agung, dapatkan bekas Istana Negeri Perempuan, jadikan ini sebagai basis bangun kejayaan negeri perempuan. Istana sudah disiapkan untukku. Baihe, cepat ikut aku. Jangan kaget ya, kalian berempat. Apapun yang kau katakan. Ketidaktadekan Teryo dengan ucapanmu. Chai, Kenapa engkau begini? Tolong hamilkan aku, nona-nona kaya. Ah, Shifu, apa yang kau bicarakan? tidak masuk akal. Chai, bukankah ini urusan kita berdua? Ayo lakukan sekarang, Kak Chai. Sebenarnya kalian berempat adalah pilar penting negara, hanya saja pilar kerajaan perempuan. Aku bersaksi dia berkata jujur. Karena aku mewarisi keinginan raja untuk membantu kerajaan perempuan bangkit, tapi sekarang Sungai Zimu airnya sudah tak berfungsi. Karena itulah aku harus mencari cara membantu kalian melahirkan penerus. Jadi ini alasanmu punya kekuatan super. Semua karena kita sudah saling memahami. Kalian pasti suka Kak Chai, kan? Chai, sekarang perutmu tidak sakit lagi kan? Seharusnya tidak. Meski begitu, tapi pemandangan ini, gempanya ini. Aku lapar, ambilkan makanan. Aku lapar, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Anak kecil ini, kapan kamu mulai pilih-pilih makanan? Apa kamu tahu kami? Aku mau makan di sini saja. Aku tidak peduli. Aku mau minta ke kalian. Berikan padaku. Nak, rumahmu di mana? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Aku tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Adik kecil, apa kamu tersesat dari keluargamu? Aku tidak punya keluarga.
Grafun yang katakan, Tidak punya keluarga? Tidak punya keluarga? Dia dari mana? biar ku bawa dia masuk dulu. Lakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Periksa apakah dia punya penyakit. Benar. Dia sangat malang. Bagaimana kalau Kita adopsi dia bersama? setuju? Aduh, adopsi boleh saja, tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Para nona kaya sekalian. Kakak Acai, lihat dia. Semakin dilihat, semakin mirip seseorang. Kau bilang begitu. Aku jadi merasa mirip. Semakin mirip. Raja, Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas untuk menetapkan putra mahkota untuk kerajaan wanita. aku belum mulai. Perubahan tugas, mohon jadi Menteri Wali Amanat, membantu para jenderal kerajaan wanita, membangun dan mengembangkan kerajaan wanita, menjadi lebih besar, lebih kuat, dan berjaya. Sudah bertemu Ratu, kenapa tidak berlutut? Mulai sekarang, Acai akan repot merawat kami dengan sepenuh hati. Hamba tidak sanggup.